Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga hari ini dan seterusnya kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, umur untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Subrek guys. Ayo bantu subrek biar channelnya Cibo Kontek bisa berkembang tentang dunia perporangan di Kebumen maupun dimanapun berada. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat di sini, bisa saling membantu dan menyemangati kita semuanya. Banyak bantu di tonton videonya biar nggak gagal paham hanya dengan judulnya, menyimak judulnya tanpa menonton dalamnya. Bantu tonton, bantu di like, share dan subscribe. Oke. Alhamdulillah pagi ini saya di kediaman Pak Akif Fatmal Amin. Kita akan mencoba mengobrol tentang kondisi perporangan ya saat ini yang lagi sedikit bikin pusing ini para petani. Nanti kita cari solusinya biar nggak pusing lagi. Oke, yuk kita cari Pak Akif. Ini kosong sama kebunnya Pak Akif tadi. Gimana ya? Oh, gitu. Nih guys, Pak Akif lagi apa itu bakar-bakar apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. ini belum Idul Adha sudah mau bakar-bakar bikin sate ini ya. Persiapan. Ini bikin apa sih Pak? Hmm? Bikin apa? Ini bikin untuk campuran ini sekam bakar. Oh ini alam sekam ya? Ya, Orang sekam. sekam bakar. Ini cara pembuatannya seperti ini. Ya. Nah, ini dibalik terus. Biar kosong ya? Iya, kosong, jangan sampai menjadi abu. Bentar, sorry. Ya. Nah, ini yang sebelah ini yang sudah jadi. Ini setelah nanti hitam semuanya, ini baru disiram pakai air. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Itu berapa lama itu Pak bikinnya? Ini Berapa jam? sekitar 4 jam sampai 6 jam. Nah, tinggal banyak sedikit. Kalau diaduk terus seperti ini tadi, ini juga masih belum keaduk nih. Kalau enggak nanti jadinya Kosong ya? iya, jadi Abu semua. abu semua enggak. Jadi sekam. Iya. Oh ya Pak mau minta waktunya nih sebentar ngobrol-ngobrol Oke, bisa? ya. Bentar, boleh. Oke. Ini di ini aja ya. Di mana? Di depan aja. Oke, Ini siap, ada siap. sembari. Oke, saya tunggu depan ya. Ya oke, sembari Iya. ngopi. Siap dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi-pagi udah olahraga ya. Iya lah. Sehat. Serba apa namanya dibuat sendiri untuk jadi petani beneran. Bukan tani coba-coba ya buahnya. Iya, bukan. Kita harus benar-benar mempelajari, melakukan sendiri cara pembuatan sekam bakar, bahkan nanti untuk sebentar lagi ini kan pupuk kandang datang untuk persiapan musim tanam berikutnya, pengolahan pupuk kandang pun fermentasi lakukan Sendiri ya? Iya. Enggak beli ya? Nah ini yang perlu kita pelajari guys. Assalamualaikum nih, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga hari ini dan seterusnya kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, umur untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillah pagi ini saya di kediaman Pak Akif Fatmal Amin. Saya akan mengorek-ngorek sedikit Pak. Ini mau mengganggu waktunya. Ini terkait biasa masih di dalam dunia perporangan karena yang suka saat ini dan mudah-mudahan jadi seterusnya kita bisa menjadi petani yang bisa buat referensi sama teman-teman untuk kedepannya masalah porang. Tapi melihat kondisi dan fenomena saat ini di dunia perporangan, ini ada sedikit kegelisahan ini Iya. ada kegelisahan dan mungkin jenengan sudah pirsa dari beberapa postingan punya rekan-rekan kita banyak sekali yang mengalami keputusasaan. Ya. Gitu. Saya akan mencoba minta solusi sama jenengan
dan minta pendapat bagaimana supaya teman kita masih tetap semangat Iya. dan mempunyai jiwa tani gitu. Nah, bahkan kemarin ada yang lebih ekstrim lagi nih Pak. Teman kita karena mendengar atau melihat postingan atau bagaimana, itu tanaman sudah bagus banget, karena saking putus asanya mungkin sampai lahannya mau disemprot pakai kimia bermati gitu. Oh, karena putus asa mau Putus asa. ditebangin gitulah ya. Jadi saya mau minta pendapat dari jenengan, ini kok tahun ini harga porang beda sekali dengan tahun-tahun kemarin gitu, tahun sebelumnya. Coba jenengan kasih solusi nih buat teman-teman, apa yang jadi masalah di lapangan dan tentunya di luar sana seperti itu. Oke, sebelum saya jawab, seruput dulu kopinya, silakan. Oke, siap. Kopi dulu guys. Tanya kalau ngopinya kurang jauh, kurang Nah. kental. Nah, itu. Ya. Begini, saya juga selalu memantau di dunia maya, di sosmed, terkait dengan apa namanya, ya apa yang sedang berkembang saat ini terkait masalah dunia perporangan. Kalau kemarin sebelum puasa baru saja kita dikejutkan dengan ditambah semangat mungkin dengan adanya pernyataan dari 3 menteri yang melakukan rapat terbatas dengan presiden, dengan Bapak Presiden. Itu tentunya yang pertama, kalau orang yang bisa melakukan atau mempunyai analisa tinggi sekelasnya Bapak Presiden atau Presiden Indonesia, itu sudah melakukan rapat terbatas dengan menteri yang berkaitan. Tentunya Itu Kementan ya. tentunya, iya. Kementan ya. tentunya. Kementan, Menteri Perdagangan, dan satu lagi Menteri Koperasi dan UMKM kalau tidak salah Pak ya. Itu tentunya sudah bukan lagi Main-main. Iya, acak-acak, nggak mungkin. Dan di situ tidak mungkin ada suatu permainan bahwa ini komoditas itu adalah komoditas hanya sesaat. Bukan seperti itu. Itu harus yang menjadi acuan pertama itu. Nah, yang berikutnya terkait dengan mungkin sekarang harga porang tidak seperti tahun yang lalu, katakanlah seperti itu. Karena saya melihat pergerakan harga dari awal Mei atau pertengahan Mei sampai sekarang itu sudah hampir 1 bulan. Itu harga stabil di situ saja. Iya. Seharusnya di bulan ini sudah mulai beranjak naik. Iya. Seperti itu. Kalau analisa saya untuk di tahun ini mungkin level itu nanti bisa mencapai yang ideal 8.500. Itu udah maksimal. Iya. Idealnya di situ. Karena dari dulu pun baik itu saya dimintai saran dari pendapat dari media atau apa, saya selalu menyampaikan bahwasanya saya tidak berani harga. Kalau kemarin kan sampai 12.500 tahun kemarin, itu saya nggak berani nyebut karena nanti menjadi acuan. Bahayanya itu nanti menjadi acuan. Nah, 8.500 itu adalah ideal. Dari pihak pengusaha itu juga mendapatkan keuntungan, dari petani juga mendapat keuntungan. Tapi kalau misalkan di angka 8.500 itu menjadi sesuatu angka yang ideal, tentu juga dari segi bibit itu setidaknya bisa mengalami Penurunan ya. penurunan ya, biar supaya teman-teman atau rekan kita yang baru akan memulai menanam dan tidak kesulitan untuk masalah pendanaan. Karena sekarang yang buat referensi ada, kalau kita tanam porang sekian, nanti misalnya kalau kita panen cuma baru dapat sekian, tapi kalau kita tanamnya besar banyak sekali, dan tentunya berkali lipat seperti itu. Nah, itu kan sifat manusiawi ya. Betul. Terlalu ambisius tanpa istilahnya dia belum mempelajari sepenuhnya apa itu porang. Seperti itu.
belum tahu siklusnya bagaimana, belum tahu alurnya bagaimana nanti ke depannya. Iya. Cuma istilahnya kurang belagu bludok lah. Iya. Melu musim. Giliran Terlalu kepengen cepet kaya. nah, intinya kayak gitulah. Tanpa melihat Ya tanpa mempelajari Belajar proses dulu, budidaya dulu sebenarnya. Oke. Nah ini ada satu lagi yang menjadi permasalahan isu yang berkembang. Jadi saat ini memang saya juga sempat kaget. Pertama kali mendengar saya sempat kaget bahwasanya porang itu belum ada HS code-nya. nah, ini yang rekan-rekan ini belum tahu atau belum paham apa itu HS code. Nah, mari kita tanyakan bareng-bareng. Karena itu bisa menjadi ini salah satu kendala kita. Kendala harga ya. Iya. Kendala harga yang dulu agak lumayan, tapi di bulan ini masih jalan di tempat seperti itu. Nah, itu ode ini Pak. Coba Pak istilahkan ini masalah HS code. HS code ini yang ternyata saya herannya itu orang sebenarnya diekspor. Itu kan mungkin di Indonesia dengan nama porang atau konjek atau apalah, tulisannya adalah porang, konjek. Tapi ketika mengirim ke Arab Saudi atau Timur Tengah, kan tidak, mereka penulisannya dengan menggunakan huruf bahasa Arab, tentunya berbeda. India juga sama, Cina juga sama, dan lain sebagainya. Jadi disinilah yang dibutuhkan dalam dunia ekspor adalah HS code, harmonization code. Jadi untuk menyamakan bahwanya kode angka ini adalah untuk jenis barang atau komoditas ini. Nah itu HS code. Dan yang saya herankan, porang dikirim ke Jepang itu sudah puluhan tahun. Diekspor ke Jepang itu sudah puluhan tahun. Tapi maaf ini Pak, saya dengar selentingan. Ini kan cuma ke China aja. Nah, tuh Ini makanya isu loh. ya. Makanya yang dulu ke Jepang sudah lama, ke Taiwan juga sudah lama. Kenapa ini kok ke Cina itu sudah lebih lah, katakan kalau 5 tahun. Tapi kenapa harus sekarang dipermasalahkan di Cina? Oh iya, untuk biar nih rekan-rekan tahu, teman-teman tahu, dan kawan-kawan tahu apa itu HS code, ada apa itu biar lebih gampang lagi Bapak. Iya. Oke. Ini kemarin setelah saya mendengar isu-isu informasi seperti ini, saya langsung melakukan sebuah pencarian. Apa benar sih HS code-nya itu masih under HS code? Artinya masih di bawah atau numpang kepada komoditas lain, Produk lain ya. Iya. Nah, setelah saya lakukan searching, teman-teman juga bisa mencari itu di Google, nanti bisa di searching, nanti tinggal cari aja HS code konjak atau porang. Dan ini yang saya dapatkan hasil dari searchingnya ini. Oke. Nah itu ya, konjak chip, HS code 07144090. Itu HS code ya. HS code yang selama ini dipakai untuk pengiriman porang. Iya. Nah oke. HS code ini benar punya konjak atau porang atau punya lain? Nah, Jadi menurut penelitian jenengan itu, nah cara untuk mencarinya, setelah kita tahu HS code pengiriman yang ke luar negeri, setelah itu kita lakukan pencarian HS code ini punya siapa, apa benar punya konjak. Nah kita baru melakukan searching ke Indonesia, ada namanya web Indonesia NTR, INTR Indonesia, kita ketik coba di flash ini. Nah ini di Google, ini Indonesia NTR, kita klik. Nah Indonesian National Trade Responsibility
repository. Ini ya, kita klik. Oke. Nah, setelah kita lihat di NTR, kita klik sebelah sini, kita cari ini. Nah, di sini ada HS Code Information. Nah, kita klik ini. Oke, kembalikan. Nah, tinggal kita HS Code. Ya, betul. Oke. Nah, di sini kita cari. Nah, klik yang BMI Description in Indonesia. Klik ini. Oke. Baru oke, HS Code. Nah, sudah, kita klik di sini, masukkan nomornya. Ini tadi nomor HS Code yang selama ini digunakan oleh chip konjak chip adalah 071444090. Kita klik masuk, langsung searching. Nah, munculnya adalah di sini description-nya HS Code 071444090, description produk, description itu lain-lain. Nah, gitu ya. Oke, di situ kita lihat HS Code 071444090. Setelah kita search, munculnya adalah produk description, di sini lain-lain. Belum memiliki kekukuhan sendiri ya untuk Iya, betul. Nah, kalau umpamanya kita cari di sini, kalau kita mau cari dengan sistem BMI Description in Indonesia, artinya di sini kita menyebutkan jenis produknya. Konjak. Kita klik di sini tulis konjak. Nah, kita klik. Nah, data not found. Nah, data tidak ditemukan. Nah, oke, untuk membuktikan lain caranya, kita di sini tuliskan di sini, katakanlah kopi ya. Oke, kopi. Kita ketik kopi, search. Nah, di sini muncul semuanya tuh, description. Nah, produk description Indonesian, HS Code. Nah, ini 0901 itu kepalanya adalah kopi digoreng, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak, sekam dan kulit kopi dan lainnya. Ini 0901 HS Code itu kepalanya. Di belakangnya nanti ada 0901 9020. Di sini pengganti kopi mengandung kopi. Terus ekstrak itu yang bawa belakangnya 2101. Nah, terus dan seterusnya. Ini seperti itu. Nah, ini kalau kopi instan 21011110. Nah, ini terus, jadi kita menggunakan HS Code yang seperti ini. Jelas di sini bahwasanya memang konjak atau porang selama ini belum mempunyai atau belum terdaftar HS Code-nya. Oke guys, nah itu tadi sudah dijelaskan sama Pak Akif kenapa saat ini harga porang tidak seperti tahun kemarin. Tadi sudah dijelaskan karena belum mempunyai HS Code. Nah, berkaitannya dengan itu, jadi kemungkinan yang saya amati, perusahaan-perusahaan itu juga sedang mengalami kebingungan ketika pesanan yang paling banyak adalah ke Cina. Cina mempermasalahkan ini dan belum bisa melakukan pengiriman, mereka juga bingung. Ya, tapi ini dengan adanya seperti ini, kejadian seperti ini ya, ini apakah pemerintah kita berdiam diri atau masih melakukan terus? Memang dalam proses untuk pendaftaran, persyaratan yang diminta oleh Cina adalah untuk melakukan pendaftaran HS Code-nya itu secara sama-sama, agar tujuannya itu biar tidak tercampur dengan produk lain. Nah, contoh HS Code-nya tadi kan masih under HS Code atau di bawah atau
atau di situ tidak spesifik lah, Oh. masih lain-lain. Nah di situ pengiriman konjak diselipi barang-barang yang terlarang Masuk gitu ya. Nah tapi kalau sudah jelas konjak, sudah berarti dalam satu peti kemas, satu kontainer itu FCL bawahnya di situ adalah porang semuanya atau konjak semuanya. Nah, jadi di situ kalau masih lain-lain, setengah konjak, setengah produk lain, itu tidak melarang atau tidak melanggar, tidak melanggar. Tapi kalau sudah konjak, nah, sudah punya HS code sendiri, kok dicampur dengan yang lain, sedangkan satu kontainer bunyinya FCL atau full load container, kok ternyata ada produk lain, maka ini akan menjadi suatu pelanggaran, menyalahi aturan ya. Iya betul. Oke, teman-teman sekarang sudah paham kenapa ada fenomena seperti ini. Dan ini khususnya buat teman-teman yang tadi mengalami kegelisahan atau sedikit mumet, pusing dan gemerungsung untuk masalah petani. Ya seperti saya yang masih belajar. Iya. Pertama saya ingatkan, saya juga ingatkan pribadi saya, jaga sholat, perbaiki sholat, perbanyak sholat, ngaji walaupun setiap hari cuma satu jangan ditinggalkan. Dari itu dalam saya semakin bertambah, dan itu nggak gemerungsung. Nah ini solusinya Mas Akif. Iya. Buat petani pemula biar lebih semangat lagi. Oke. Nah dari dulu pas waktu awal saya mulai menyampaikan kenapa sih kita harus memilih komoditas porang dalam bertani, tidak umbi, tidak apa lainnya. Oke ya. Nah salah satu kelebihan dari porang selain produk turunannya banyak, yaitu adalah porang itu saat dipanen atau dorman itu tidak harus dipanen. Harus dipanen. Iya kan? Istilahnya kita mencari nilai yang tepat. Betul, bisa kita atur. Istilahnya menyesuaikan kebutuhan. Ya, kan, betul. Nah, ini bedanya porang dengan contoh dulu yang sempat rame di Kebumen banyak itu adalah pepaya California. Ketika pepaya California saat harus dipanen, kok tidak dipanen, ya jadinya sampah, busuk, bahkan menjadi penyakit buat pohonnya. Iya. Sekarang lagi ada lagi jambu kristal. Jambu kristal saat harus dipanen, nggak dipanen, dia juga busuk dan juga menjadi penyebab penyakit. Tapi kalau porang dibiarkan sudah di tanah aja, biarkan. nggak dipanen. Untuk musim mau 5 tahun malah justru lebih bagus. Investnya jadi luar biasa. Nah, gitu. Jadi inilah salah satu kelebihan dari porang. Untuk masalah tadi yang penurunan harga yang mungkin ini belum tentu benar 100%. Tapi kalau analisa saya bahwasanya dengan adanya kendala HS code yang ke China, pemesanan yang sudah tadinya ke China itu kan sedikit bermasalah. Artinya entah terjadi gap pemberhentian sesaat atau bagaimana, dan ini juga perusahaan juga bingung. Pasti kalau sampai benar-benar terjadi pemberhentian sementara pengiriman porang ke Cina, sedangkan pesanan paling banyak itu sementara ini ke Cina, karena jumlah penduduknya memang yang paling padat. Nah, sedangkan ke Jepang ataupun ke negara lainnya ini tidak mempermasalahkan. Nah, ya itu akan tetap berjalan. Mungkin perusahaannya masih berjalan, nah dia tetap continue pengirimannya. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang punya kontrak dengan negara Jepang, negara Taiwan atau Vietnam ataupun yang lainnya. Jadi ini yang perlu menjadi memahami agar kita itu tidak gampang termakan isu bahwasanya porang sudah nggak laku lagi, sudah ini itu. Siapkan mental. Nah sekarang jangan
sudah gamblang, sudah puas, apakah jenengan masih ragu mau nanam porang? Kalau saya tidak. Kalau saya semakin hari semakin tambah musim malah semakin semangat dan semakin tambah lahannya juga. Wes jangan ragu lagi pokoknya nanti porang, nanti sebanyak-banyaknya, tapi perlu ingat jaga dan apa namanya ukur sesuai kemampuan. Babi-babigan. Oke. Mungkin sekian dulu untuk siang ini. Mudah-mudahan ada yang sedikit bermanfaat buat saya pribadi dan mudah-mudahan jenengan juga. Ya, satu saya tambahkan satu lagi. Ini sementara ini porang itu kan baru pasar yang sedang dibutuhkan hanya untuk ekspor. Padahal untuk kebutuhan dalam negeri sendiri atau pasar domestik itu belum tergarap sama sekali. Belum ya? Iya. Ya, ini tugasnya kita sebagai anak negeri nih. Nah, Anak apa namanya? Putra daerah lah berarti bilang kayak gitu. Masa ya kita nggak mau menciptakan inovasi sendiri dari apa? Hasil produk kita sendiri. Ayo kita belajar inovasi. Ya sih nggak pengen apa sabisane lah. Kira aneh gue. Aja nggak mie ayam kan. Aku tanggalin cawe suka kanca-kanca lah. Oke Mas Hakim, terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. terima kasih. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Salam dari keluarga petani para pemain. Konsepannya mantap.